Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang rangkuman asesmen 2, 3, 4, dan 5. Yang beranggotakan saya sendiri, Prasidiana Dine, dan kelima teman saya ada Cakra Putra Pratama, Charlie Kurniasi Sukma, Elza Sakia Saban, Nabila Jafira, serta Muhammad Zainul Bahri. Baik, yang pertama saya akan bahas avoiding greenwashing dalam sektor keuangan. Greenwashing adalah sebuah tindakan manipulatif di mana sebuah institusi, khususnya lembaga keuangan, memberikan kesan bahwa mereka menjalankan praktik berkelanjutan atau ramah lingkungan. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Ini dilakukan dengan menyampaikan klaim yang menyesatkan, tidak lengkap, atau terlalu dilebihkan mengenai komitmen lingkungan mereka. Untuk dampaknya adalah yang pertama, kehilangan kepercayaan publik dan investor, menurunkan reputasi dan nilai saham. Yang kedua, salah alokasi investasi menghambat proyek berkelanjutan dan perkembangan perusahaan. Yang ketiga, data tidak akurat, menyulitkan regulasi yang efektif dan memperburuk kondisi industri. Yang keempat, ada risiko hukum dan boikot merugikan finansial dan menghancurkan reputasi perusahaan. Ada tantangan utama dalam pelaporan keberlanjutan emisi tidak dari aktivitas beraktivitas seperti supply chain dan investasi. Tantangannya yaitu ada bervariasi, tidak semua kategori bisa dilaporkan. Karbon offsetting, pengguna proyek penyerapan karbon harus transparan, terverifikasi dan bersifat tambahan. Strategi mengatasi greenwashing, standarisasi pelaporan GHG protokol dan PCAA, ada audit dan verifikasi pihak ketiga, ungkapan kategori scope 3 secara transparan, peningkatan kualitas dan ketelusuran data, seleksi proyek offsetting berkualitas tinggi. Ada pentingnya komunikasi transparan, jelaskan strategi, kebijakan dan data secara jujur, menghindari bahasa ambigu, mengadopsi pelaporan pada sistem manajemen karbon harus seimbang secara emisi yang dikeluarkan jika sistem buruk seperti pelaporan tidak akurat, greenwashing dan kerugian reputasi. Sistem manajemen karbon itu harus seimbang antara emisi keluar dan serap. Nah, sistem yang buruk itu berisiko pada pelaporan yang tidak akurat, greenwashing dan kerugian reputasi. Lalu ada rekomendasinya yaitu tiga. Yang pertama adalah gunakan AI dan blockchain untuk pelaporan SOP 3. Lalu yang kedua adalah kolaborasi lintas sektor atau NZPA, dan yang terakhir adalah pelatihan dan sertifikasi SAP ESG. Asesmen 3, analisis risiko kualitatif PTK Indonesia TBK. Nah, untuk kualitatifnya itu data yang subjektif, contohnya seperti risk matrix. Lalu untuk kelebihannya cepat awal proyek, kekurangan dan subjektif dan bias. Lalu untuk yang kualitatif itu data yang numerik, contohnya Monte Carlo. Untuk kelebihannya adalah presisi pengambilan keputusan, lalu untuk kekurangannya adalah membutuhkan data yang lengkap. Slide selanjutnya yaitu ada perusahaan punya kekuatan di infrastruktur dan portofolio bisnis yang luas. Namun, ada tantangan seperti ketergantungan pada anak usaha dan biaya operasional tinggi, peluang datang dari pengembangan 5G dan kemitraan global. Tapi juga ada ancaman seperti Starlink, regulasi dan serangan cyber, faktor eksternal seperti regulasi kominfo, pertumbuhan digital, dan inovasi teknologi turut mempengaruhi. Risiko bias penilaian seperti overconfidence dan corrupting bisa dikurangi lewat pelatihan, teknik Delphi, dan audit. Semua ini bisa dimasukkan ke dalam model kuantitatif lewat skor, numerik, dan validasi data historis. Baik, di sini saya akan bacakan slide 9 dan slide 12. Yang pertama, kategori risiko Telkom. Yang pertama ada keuangan, operasional, teknologi, regulasi, serta ada rekomendasi strategis yaitu operasional, redundancy sistem, keuangan hedging, teknologi digitalisasi, regulasi data, governance, pasar komunikasi investor. Kesimpulan singkatnya, Telkom punya manajemen risiko yang sangat matang. Selanjutnya, pada asesmen 5, studi ini menganalisis pergerakan saham Telkom periode 2019 hingga 2024 dengan pendekatan kuantitatif dan analisis risiko berbasis data. Sebagai BUMN terkemuka di sektor telekomunikasi, Telkom menunjukkan pola pertumbuhan saham yang stabil dan menarik bagi investor. Penelitian ini menilai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja saham Telkom di pasar modal Indonesia. Setelah menganalisis risiko saham Telkom Indonesia pada tahun 2019 hingga 2024, terdapat beta, R kuadrat, risiko sistematis, risiko non-sistematis, dan profil investor yang cocok.